Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Minggu pertama di bulan Desember, kita sudah berada di penghujung tahun ya. Kita bersyukur, suka duka silih berganti kita hadapi dan kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apapun situasi yang kita alami, bahkan banyak saudara-saudara kita ya yang seiman juga mengalami kesusahan atau penderitaan karena situasi yang hanya pada satu Tuhan. Ya, mengabdi. Matius pasal 6 ayat 24, kita akan baca bersama-sama, bisa lihat LCD ya. Mamon, uang, harta atau dunia. Jadi ini ada dua hal yang berpengaruh kuat di dalam kehidupan umat manusia saat ini. Siapa yang menjadi Tuhan Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun ini, supaya kita tidak bimbang di dalam perjalanan hidup ini ketika kita menyatakan diri sebagai orang percaya. Rupanya firman Tuhan mengatakan dua kekuatan ini ada dan saling bertentangan ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini dua kekuatan, Allah atau Mammon. Ada ilustrasi ya, seseorang ya di TikTok atau YouTube itu ya Kak. Jadi ada orang kasih lembaran, ada uang, ada tulisan amplop, tapi tulisannya adalah Tuhan. Jadi pilih Tuhan atau uang. Banyak yang ditemui di jalan itu ambil uang saja. Tulisan Tuhan nggak mau diambil. Nah, tapi ada seorang mengambil amplop itu Tuhan loh, dan bertanya kenapa kamu ambil ini, sementara yang lain langsung uang, sudah jelas nominalnya sudah ada. Sementara ini amplop bisa nggak ada, bisa hanya kata Tuhan saja. Ya, dia berkata nggak ada masalah, yang penting Tuhan tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Nah, setelah diberikan amplop itu ternyata jauh nilainya lebih tinggi daripada uang yang kelihatan. Jadi dia lebih memilih Tuhan daripada uang. Bapak Ibu mau pilih Tuhan atau uang? Uang atau Tuhan? Tuhan atau uang? Kadang-kadang beri Tuhan, uang, Tuhan, uang, Tuhan. Uang Tuhan, uangnya Tuhan. Tuhan atau uang? Nah, mencampur keduanya tidak bisa. Enggak apa-apa, saya fokus dulu tentang harta sekarang. Ada orang bilang, masih muda, masih kuat, cari uang dulu. Nanti sudah tua, baru saya bertobat, baru saya senang-senang datang kepada Tuhan. Tahu-tahunya belum terlalu tua, sudah selesai. Coba lihat kiri kanan dan kata, awas, selesai. Selesai itu artinya sudah tiada. Ada orang kaya berkata begini, aku sudah kaya. Ya, lumbung ini udah penuh. Bikin lumbung yang baru. Buat lagi, isi lagi penuh. Dan kemudian dia berkata, hai jiwaku, tenanglah di dalam diriku, harta sudah banyak. Kemudian malam itu Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Untuk siapa itu semua yang kamu kerjakan? Jadi mencampur keduanya nggak bisa. Tetapi fakta dalam perjalanan hidup kita di dunia ini mulai tergoda kita mencampur adukan. Gak apa-apa Tuhan, Engkau tahu kan saya butuh itu Tuhan. Engkau tahu saya perlu harta, perlu uang, betul Tuhan tahu. Nanti kalau kita baca pasal 6 ayat ke bawah, Tuhan tahu. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun Tuhan tahu bahwa mereka butuh makan, minum. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan nikmati, Tuhan tahu. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa. Harus kita pilih. Mengapa? Ini fakta. Ya. Jujur kalau kita berkata enggak apa-apa. Untuk sementara saya Mammon dulu, harta dulu. Nah, tapi tetap saya ya datang kepada Tuhan. Ya, tetapi faktanya kalau mau jujur, kita akan memiliki hati yang berat sebelah. Jadi kalau ada dua Tuhan, kita pasti berat sebelah. Mungkin kelihatannya kita bisa berbagi sama-sama menghormati satu, sama-sama menghormati yang lain. Tapi di titik tertentu,
Kita bisa ngomongin yang satu, mencela yang satu, mengagumi yang lain. Kalau ada dua Tuhan. Nah, mengapa kita tidak boleh ada dua Tuhan dan hanya satu Tuhan? Tidak boleh ada dua. Alasan yang pertama jelas sekali ayat itu berkata ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya, membenci yang seorang. Kalau kita punya dua Tuhan, di sini Tuhan, di sini Mamon, maka ada kecenderungan kita ketika kita mencintai Mamon, kita benci kepada Tuhan. Artinya tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan kalau kita cinta Tuhan, pasti kita tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan Mamon. Dua-dua ada pilihan. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, dan seharusnya demikian, maka kita akan membenci Mamon. Jangan salah tafsir, Mamon uang harta. Bukan berarti jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, berarti hidupnya tidak perlu lagi uang, tidak butuh uang. Bukan. Ya, sebab firman Tuhan katakan, cinta akan uang akar kejahatan. Jadi orientasi hanya pada uang, ini yang membuat jahat. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Saya butuh uang, Bapak Ibu butuh uang, perlu. Tapi jangan uang yang mengendalikan hidup kita, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan senyum saja, jangan dengan agak marah ya. Senyum ya. Ya, jangan Tuhan yang jangan uang yang mengendalikan hidupmu. Coba katakan Bapak Ibu. Terus kalau ada nggak yakin, macam hebat aja kau. Kau nggak punya uang, begitu gelisah hatimu. Ketika kau mau berobat nggak ada uang, coba kau apa? Ya tapi memang harus kita berjuang. Ya, maka ada lagu anak sekolah minggu ya. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar, harta, dunia, dan ini digodalah kita. Tapi nggak bisa kita dua-duanya jalan itu. Kalau kita sudah berada pada jalan yang lebar itu, berarti kita tidak ada pada jalan yang sempit itu. Kalau kita sedang berada pada jalan yang sempit itu, yang penuh dengan aturan dan kita mau taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan, kita tidak ada pada jalan yang lebar itu. Kita tidak ada pada jalan yang bebas hambatan itu. Saudara, satu contoh di ayat ini berkata, orang yang mengasihi Mamon, orientasi hidupnya hanyalah kepada Mamon. Di ayat 19 ditegur orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada harta, mengikatkan dirinya kepada berkat. Maka dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Tidak berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan, ayat ini tidak berbicara seperti itu. Tetapi kalau kita andalkan harta kita untuk membuat kita tenang, membuat kita damai, maka harta itu tidak akan dapat membuat saudara dan saya damai. Sebab harta itu bisa tiba-tiba hilang, harta itu bisa lenyap, harta itu bisa dicuri oleh orang. Bisa tak berguna, tidak bisa menolong kita. Jadi bukan berarti kita nggak perlu atau tidak boleh menjadi orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan. Boleh. Anak-anak Tuhan menurut saya sebaiknya lah dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Supaya dapat menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Ada maksud Tuhan mengapa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk mengumpulkan harta saudara Bapak Ibu di bumi ini. Jangan. Sebab jika itu yang terjadi, berarti kita mengikatkan diri kita kepada harta. Orang-orang yang mentuankan Mamon, ketika dia punya uang itu, dia begitu bahagia, begitu senang. Tetapi ketika dia tidak punya uang, begitu gelisah, begitu ketakutan, rasanya seperti mau mati saja. Hati-hati, kalau kantong Bapak Ibu sudah mulai tipis, adakah senyumnya akhirnya tipis? Semakin habis isi kantong, semakin tak ada lagi senyum. Hati-hati. Coba lihat kiri kanan, senyumnya besar apa enggak? Oh, baru gajian. Ini kan baru minggu kan, belum habis toh.
Ada orang kalau sudah dapat berkat, haleluya, haleluya. Bahkan seringkali saya katakan, haleluyanya dipengaruhi berapa angka nol di belakang angka 1 itu. Kalau 3 nolnya, 1000 ya, dapat berkat 1000, puji Tuhan. Tambah lagi angka nolnya jadi 4, 10.000, puji Tuhan. Tambah lagi angka nolnya, berapa? 100.000, haleluya, puji Tuhan. Tambah ya, tambah nolnya lagi, 1 juta dapat berkat, haleluya, haleluya. Tambah nolnya lagi, berapa kali haleluyanya? Berarti 10 juta, haleluya, haleluya, haleluya. Tambah nolnya lagi, 100 juta, haleluya, haleluya, haleluya. Pesta kita. Ya, jadi haleluya kita jangan tergantung dengan angka nol di belakang itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan tergantung angka nol itu. Ketika berapa gajinya di situ, sekian, cuman sekian. Berapa kau dikasih berkat, cuman segitu. Harusnya kan berapapun angka nol itu, ketika dapat berkat itu, puji Tuhan, ini adalah berkat dari Tuhan. Itu berarti kita mentuankan Tuhan, bukan mamon. Ya, tapi kalau kita mentuankan mamon, kita terus berpikir bagaimana supaya kita kaya, supaya kita diberkati secara materi, bahkan demi harta, kita lupa kepada Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Ada orang berkata, Pak, Ibu, besok kita ke gereja ya, ibadah. Emangnya ada apa besok? Ibadah hari Minggu. Oh ya benar, hari Minggu besok ya. Kalau jemaat Sinam pasti tahu hari ini hari Minggu. Ada amin? Pernah lupa hari Minggu? Enggak pernah lupa, cuman pura-pura lupa. Pak Pendeta jangan gitu dong. Kadang-kadang ada lupa ya. Benar bisa, karena keasikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengikatkan diri kepada mamon itu. Jangan kau menabung. Kamu pikir bahwa dengan menabung banyak engkau akan bahagia, senang. Tidak. Alkitab berkata, hawas pada, ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencuri. Artinya, dia tidak bisa membahagiakan kita secara abadi. Sesaat ya, secara dunia. Ya, betul, kita harus akui ketika uang banyak, sukacitanya memang ada. Berbeda dengan ketika tidak ada uang. Ya. Bincang-bincang beberapa hari dengan Ibu Pendeta, ya sharing-sharing aja, melihat perjalanan hidup, melihat orang-orang. Lihat Ibu Pendeta tadi bilang, wah iya ya, kok ada ya, juga pelayan-pelayan Tuhan dari awal pelayanannya hebat, dan jemaat-jemaat juga ada jemaat yang hebat, ya harus pokoknya kelas tinggi ya, tapi ada juga yang menderita ya. Ya ini jadi suatu pergumulan. Jadi saya katakan suatu ketika, iya ya enak juga jadi orang kaya ya. Bapak Ibu enak jadi orang kaya? Coba lihat kiri kanan, enak nggak ya? Enak Bapak Ibu. Enaknya di mana? Apalagi zaman sekarang ya, ibu-ibu malas masak, tinggal ambil HP. 1 jam sudah datang. Betul ya? Ada seorang teman pendeta, dosen, berkata kepada dia punya anak-anak gadis, kalian harus masak. Nanti kalau sudah menikah, harus bisa masak supaya suami ya bisa bahagia karena lihat istri masak. Dia bilang, tenang Pi, tenang, ada Gojek, tinggal klik datang katanya. Tenang aja. Jadi papanya bilang, aduh ini zaman canggih sekarang ya. Tapi kalau saudara tidak punya uang, walaupun punya HP, 1 jam lagi tidak akan datang makanan itu. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi enak jadi orang kaya. Betul. Kalau ditanya Pak Pendeta, enak gak jadi orang kaya? Enak, saya mau jadi kaya. Tapi waspada, ini yang penting. Ada orang ketika dia hidupnya masih biasa-biasa saja, dia baik kepada banyak orang, jalannya biasa saja, tenang, penuh dengan persahabatan dengan orang lain, tidak sombong. Tetapi ketika dia diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah, tadi yang jalannya biasa begini, sekarang sudah jadi begini. Ada batu nggak dilihat, jatuh dia. Hati-hati, jalan jangan begini. Ada amin?
Ada orang yang harga dirinya tergantung dengan hartanya, betul, dengan uangnya. Kalau dia sudah kaya, jam tangan yang baru itu gini, halo saudara. Ada orang waktu HP-nya jadul, tinot, dia bilang, halo, apa? Oh ya. Karena di tempat yang rame, jangan HP-nya jadul gitu ya. Tapi kalau bagus yang gini-gini, halo, ada apa? Oh ya? Kalau berjalan, dulu sepatu yang biasa pelan aja. Tapi kalau udah bagus, lihat sepatuku bagus. Itu menggantungkan dirinya kepada mamon. Jangan. Ya, karena terbatas. Ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkarnya. Tidak akan abadi. Tapi dunia menggoda kita. Kita melihat orang lain memang enak kok hidupnya. Bahagia, senang. Kemudian kita digoda untuk itu. Tetapi firman Tuhan katakan jangan. Jangan mendua. Hanya satu Tuhan kita. Sekali lagi tidak berarti ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita, berarti kita tidak diperbolehkan menikmati berkat itu. Tidak. Sebab kemudian ayat itu berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan, apa yang akan kau makan, kau minum itu, Tuhan tahu dan Tuhan tambahkan. Jadi persoalannya adalah siapa yang mau kita taati, siapa Tuhan kita. Dan ada begitu banyak orang-orang yang tergoda untuk mentuhankan mamon. Tuhan bilang, tidak boleh. Pasti ada yang diabaikan. Saking buru-burunya kita untuk mendapatkan berkat, bisa kita abaikan dulu jam doa yang sudah kita atur. Saking buru-burunya kita mendapatkan hadiah itu, kita abaikan pembacaan firman Allah. Saking buru-burunya kita mendapatkan hadiah itu, kita tinggalkan dulu ibadah. Padahal sebenarnya dia sudah menjadi bagian kita ketika kita tetap fokus kepada doa kita, ketika kita fokus pada waktu pembacaan firman kita, ketika kita fokus kepada ibadah kita. Tapi kita kan digoncang. Bisa, saudara, bisa kita digoncangkan. Orang yang mengasihi mamon, orientasi hidupnya hanyalah, orang yang mengasihi bukan mamon ya, Tuhan. Hanyalah kepada Tuhan. Ya, salah ketik itu bukan mamon. Jadi tadi yang mamon orientasi kepada mamon, tapi yang kepada Tuhan orientasi hanya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan Tuhan kita, maka yang kita utamakan Tuhan. Jadi boleh kita kaya, boleh kita diberkati, boleh kita punya kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita sudah dapatkan itu, ya, tidak mengikat diri kita kepada berkat itu, tetapi mengikat diri kita tetap kepada Tuhan. Maka dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nanti kemudian ayat di bawah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya ketika kita diberkati oleh Tuhan secara materi, kita tahu ada maksud Tuhan. Ada orang yang sedang membutuhkan berkat, dan kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberkati mereka. Ada amin? Ya, saya dengan Ibu Gembala diskusi tentang Natal, dan kemudian kira-kira apakah sejahtera kita merayakan Natal dengan dana yang luar biasa hanya untuk pesta, sementara saudara-saudara kita yang lain hari ini sedang menderita. Ikuti berita, 700 lebih sudah meninggal, dan di satu daerah ada mayat manusia, ada bangkai binatang. Semua daerah itu sudah bau, satu kota bau, ngeri sekali. Kemudian di satu sisi di media sosial kita berpesta pora. Saya pikir hati Tuhan akan sedih kalau lihat kita. Kok kamu diberikan harta, diberikan berkat, kok berpoya-poya. Boleh kita merayakan Natal dan harus, tetapi lebih lagi kita tahu isi hati Tuhan.
Bukankah Yesus datang ke dalam dunia bukan dalam kemewahan, tapi dalam penderitaan demi menyelamatkan umat manusia yang sedang dalam pergumulan ya melawan kuasa dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kumpulkan bagimu harta di surga. Apa maksudnya? Ya, kita lakukan sesuatu yang bernilai abadi. Kita lakukan sesuatu yang bernilai dengan kerajaan surga. Kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mengikuti kebenaran firman Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Maka dikatakan di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya apa yang kita lakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan sebagian harta kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk menolong orang yang susah. Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan sebagai tabungan yang bernilai abadi di surga dan tidak akan bisa hilang. Artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 itu ayat 58, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara berkorban, diperhitungkan Tuhan. Saudara mendoakan orang-orang lain yang kesusahan, diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara menolong orang lain, melayani orang lain, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kumpulkan, ayo kita berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga. Jadi harta kita ada di surga, maka hati kita ada di surga. Hati kita ada pada Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Berarti selama ini kalau kita tidak memikirkan nilai yang abadi, berarti hati kita hanya di dalam dunia. Berarti Tuhan kita adalah mammon, Tuhan kita adalah dunia. Kemana akhir dunia? Dunia hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tidak boleh ada dua Tuhan, hanya satu Tuhan saja? Ya, Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau dua, Tuhan kita dua. Apakah Tuhan atau mammon? Ya, maka bisa kita setia kepada yang seorang dan kemudian mengindahkan yang lain. Nah, ketika kita setia kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan kita, maka kita akan mengabaikan mammon. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mentuhankan mammon, maka kita akan mengabaikan Allah, mengabaikan firman Allah. Iya, setiap orang yang mentuhankan Tuhan dalam hidupnya, ia akan setia melakukan firman Allah. Ia tidak mudah disuap dengan uang. Tidak mudah disuap dengan uang. Misalnya begini, seseorang disuap untuk bersaksi dusta, maka ia akan menolak. Ya, ia akan menolak, dia tidak akan mau bersaksi dusta seberapapun dikasih nilai kepada dia. Maka ia akan menolak karena ia tahu kebenaran dan ia hanya harus taat kepada Tuhannya. Tetapi jika tuannya adalah mammon, maka ia akan menerima suap itu dan dia bersaksi dusta. Dan akhir-akhir ini ada banyak orang yang bersaksi dusta, membuat kacau semuanya. Ya, karena memang dia tidak mentuhankan Tuhan, jadi tidak takut dosa dia. Ya, nah bagaimana kalau godaan untuk korupsi misalnya negara kita? Ya, kita lihat di media sosial. Satu negara di mana tingkat korupsi tinggi, pejabat-pejabatnya korupsi, padahal gaji mereka sudah besar. Ya, kalau karyawan biasa apa yang dikorupsi? Ya, justru ketika sudah besar, gajinya besar, bahkan kita tahu di media sosial sekelas menteri sebenarnya nggak korupsi pun sudah aman dia. Ya, kenapa? Ketika ada kesempatan untuk korupsi, harusnya kan ditolak. Tidak, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang hidup. Wah, ini penting sekali, kita perlu berdoa Bapak Ibu.
Memang mengerikan sekali kalau ada orang-orang yang korupsi. Misalnya begini, ya saudara bekerja, katakan pimpinan proyek lah ya. Oh, kita punya bangunan, ya aturan bangunan semennya ini ya harusnya katakan 8:1. Nah, kira-kira begitu, paham itu ya? Oke, pimpinan tidak tahu, proyek kita sudah menang, udah mainkan saja 12:1. Bangun saja, sisanya kemana? Sama-sama kita kerjakan aja, ini berkat. Apakah itu berkat Bapak Ibu? Bukan, saya katakan bukan. Kemudian 1-2 tahun kemudian banjir datang, bangunan kita roboh seketika. Turunlah investasi, langsung dicek kembali dengan petugas. Oh begini, diginin aja hancur. Ada yang dapat proyek jalan raya aspal, di atas aja yang agak tebal, di bawah tidak ada. Kemudian hujan datang, ada lubang sedikit. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh bermain-main dengan hal itu. Kasihan. Ada lagi yang sangat menyedihkan. Kita konsumen ya, kita sudah beli makanannya, kita sudah bayar, tetapi diberi bahan yang tidak bagus. Kemarin ada beberapa yang ditangkap ya. Kok tiga-tiganya ya? Itu racun loh bahan itu. Ya dia kemas sedemikian rupa, bagus. Kemudian kita beli, udah kita rugi. Kita makan sesuatu yang mematikan diri kita. Wah, hanya karena dia ingin keuntungan besar. Ini keadaan dunia. Ya, digoda untuk hal-hal bisnis dengan curang. Ya. Kita ditawarkan ini, Bapak Ibu akan ditawarkan, saya percaya ditawarkan. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak mentuankan Tuhan, maka kita akan menerima tawaran itu. Kemudian kita akan menikmati berkat-berkat itu dan berkata, aku tenang. Dan dulu saya lakukan itu. Saya tidak merasa bersalah ketika membohongi orang lain untuk kemudian saya nikmati berkat itu. Di Palembang saya dulu bekerja penagih hutang. Saya pernah itu debt collector, saya datang, saya kasih berkat, nanti kamu pinjam sekian, tiap hari harus bayar sekian. Oke, saya datang. Tapi kemudian udah dibayar orang itu, saya nggak conteng. Ya, harus bertobat ya. Sudah waktu itu sudah bertobat. Masa sekarang baru bertobat? Kemudian saya datang, Pak Ibu belum bayar ini. Sudah kan, loh ini buktinya nggak ada. Kasih sedikit wajah agak seram dong, jangan belum Bu, belum, alah, ditendang kita. Tidak, ini buktinya Pak. Bapak ini, Ibu ini minta-minta uang nggak dibayar. Oh iya Pak, maaf dikasih. Setelah itu mantap, langsung kita makan dan minum. Itu dulu aku lakukan ya. Saya tidak ngomongin Bapak Ibu. Itu dulu aku. Tapi itu kan dulu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata Pak Gembala itu dulu. Coba katakan kiri kanan, Pak Gembala itu dulu. Terus kemudian berikut, bagaimana dengan Bapak? Tidak ya. Saudara, ini kita pokoknya mau makan, pokoknya kita senang, peduli dengan orang, tidak peduli dengan orang lain. Peduli amat itu istilah dulu, peduli amat, cuekin aja lah. Hari ini firman ini mengingatkan kita, hanya satu Tuhan. Godaan terlalu banyak. Ya, mulai menyerang saudara dan saya, mau menghalalkan segala cara. Yang penting kita secara dunia, mamon, harta, dunia, kebanggaan harta, dan kita tunduk kepada Dia. Tapi Tuhan berkata, tidak boleh. Pilih. Dan kalau ada pilihan, kita akan berkata, saya pilih Tuhan Yesus adalah Tuanku. Allahku adalah Tuanku. Dan segala sesuatu yang aku kerjakan, aku pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Karena firman Tuhan katakan, satu waktu semua manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tak satu pun kita bisa berbohong di hadapannya. Tak satu pun kita berkata, oh lupa waktu itu. Tidak bisa. Pada waktu pengadilan itu, kita harus bertanggungjawabkan. Untuk itu, masa sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita terus menyembah Dia, Tuhan kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Dan ayat berikut, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita hamba-hamba Tuhan. Amin. Kristus Tuhan kita. Amin. Bukan mamon. Coba katakan kiri kanan, bukan mamon. Bukan mamon, bukan, tapi Kristus. 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 Dia Tuhan kita dan tidak sia-sia kita memiliki Allah. Jadi jangan sampai kita musuh Allah. Mamon itu harus kita singkirkan. Bukan itu Tuhan kita. Mamon atau harta, bukan itu yang mengatur kita, tapi kita yang atur dia. Kita yang atur dia. Dan itu pun Tuhan akan berikan kepada kita sebagai upah, dikatakan. Sebagai upah, menyerahkan diri ya kepada satu Tuhan, yaitu Allah kita, Allah yang hidup. Dan pengabdian kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Ketaatan kita kepada Dia, status kita sebagai hambanya Allah tidak akan sia-sia. Ia tahu memberi yang terbaik bagi kita. Dia sumber kehidupan. Dia tahu menolong saudara. Dia tahu memberi yang terbaik, termasuk dalam kebutuhan kita keuangan. Dia tahu dan Dia beri yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari kita berkomitmen tetap setia kepadanya selama kita hidup. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap setia. Tetap setia. Tuhan kita adalah Kristus. Mari kita berdoa.